Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-16. Jadi ayat 14-15 ini adalah ayat yang menceritakan tentang nubuatan Henokh, bahwa penghakiman itu pasti ada, pasti datang, dan pasti dahsyat. Di ayat yang ke-16 ini dijelaskan lagi tentang ciri-ciri orang fasik, saudaraku. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Mereka inilah orang-orang yang suka bersungut-sungut dan suka mengeluh, yang berjalan menurut hawa nafsunya sendiri, dan mulut mereka itu mengucapkan kata-kata bualan yang besar dengan mengangkat-angkat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini, pada ayat ini Yudas menulis kembali tentang ciri orang fasik, tetapi ayat ini adalah rangkuman dari contoh-contoh dan perumpamaan-perumpamaan yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Hanya dirangkum sedikit untuk ditekankan kembali ciri-ciri orang fasik ini, saudaraku. Nah, ada rangkuman tambahan di ayat yang ke-19. Nanti kita akan belajar lagi kurang 3 ayat lagi, kita masuk lagi ayat 19. Itu tambahan lagi untuk ciri-ciri orang fasik. Nah, yang di sini dikatakan di ayat yang ke-16, suka bersungut-sungut. Nah, ini persungutan ini termasuk kefasikan, seperti halnya bangsa Israel. Contohnya kan bangsa Israel, sebab tidak percaya, tidak puas terhadap diri sendiri, mereka bersungut-sungut. Itu dikategorikan sebagai orang fasik. Nah, contoh malaikat yang jatuh menjadi iblis itu juga contoh karena suka, ada kekecewaan, ada bersungutan, mengeluh. Aku hendak ini, aku nggak puas dengan kedudukanku. Aku mau lebih, aku mau lebih. Hendak menaiki tahta Allah, dan akhirnya apa? Dihukum. Nah, kita harus belajar bersyukur atas apapun yang kita miliki dan atas apapun yang diambil dari hidup kita. Dan atas apapun yang belum kita miliki. Ini saudara, 3 hal ini kita harus bersyukur. Atas apa yang sudah kita miliki, ya kita bersyukur. Kita masih bisa makan walaupun di tengah-tengah pandemi ini, tapi kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur. Itu bersyukur, saudaraku. Nah, juga atas apapun yang diambil, mungkin kita rugi, omset kita turun sehingga operasional tetap akhirnya rugi. Itu kan berkurang. Bersyukur kita masih berkurang sekian, gitu saudaraku. Juga atas apapun yang belum kita miliki. Mungkin kita menginginkan sesuatu tapi Tuhan belum izinkan itu menjadi kenyataan, ya kita bersyukur. Syukuri, saudaraku. Karena semua keputusan itu adalah Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Damai sejahtera. Jadi kita percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan rancangan yang indah dalam hidup kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang 8, kita akan belajar satu istilah di dalam terjemahan lama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 dalam terjemahan lama. Dalam terjemahan baru tidak ada masalah, tapi dalam terjemahan lama ada satu istilah yang kita akan belajar. Dalam terjemahan baru saya bacakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dalam terjemahan lama, istilahnya ini, tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. Coba saudara hafalkan kata berpada ini menjadi gaya hidup kita. Apa sih istilah berpada itu? Berpada itu adalah istilah puas terhadap apa yang ada. Saudara, itu istilah berpada. Puas terhadap apa yang ada. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be content. KBBI jelas ini cukup meskipun hanya seadanya. Itu Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata berpada. Berpada itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, di rumah ada tempe, ada tahu. Berpada, puji Tuhan, masih bisa makan. Oh, di rumah ada stik. Berpada, puji Tuhan, bisa makan. Jadi tidak terikat, tidak ada pantangan apapun, hati kita tidak tergeserkan dengan apapun. Itu berpada. Puji Tuhan, masih bisa pakai baju walaupun cuma harganya 10.000. Puji Tuhan, masih bisa pakai baju walaupun harganya 1 juta. Loh, bedanya apa? Tidak ada bedanya.
Gak ada bedanya, itu berpada. Puas dengan apa yang ada. Kalau ada, kita pakai. Kalau nggak ada, kita tetap bersyukur. Ini saudaraku. Jadi ucapan syukur itu bersyukur atas apa yang kita miliki, bersyukur atas apa yang diambil dari hidup kita, dan bersyukur atas apa yang kita belum miliki. Ini saudaraku. Puas. Puas. Ayo puas dengan hidup kita. Lu bagaimana dengan pekerjaan? Apakah puas? Oh, dapat omset sekian, ya puas. Ini bukan arti seperti itu, saudaraku. Pada waktu kita bekerja, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan omset yang sebanyak mungkin. Itu betul, gak ada masalah. Tapi jika akhir bulan itu sudah tutup, apapun hasilnya, ayo kita mengucap syukur. Karena apa? Kita sudah melakukan yang terbaik, kecuali kita malas-malasan. Kita malas-malasan menunggu, istilahnya itu bola datang. Zaman sekarang nggak bisa sales menunggu bola datang, sales harus jemput bola. Maka dari itu bayangkan sekarang online itu banyak, dia menjemput bola langsung tembus ke pemakai. Bayangkan online untuk mengantarkan bahan-bahan makanan di pasar, mereka belikan, kita antar ke rumah. Itu kreativitas untuk mendapatkan keuntungan, omset. Tidak ada masalah. Berusaha, kita pikir, tentu kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa semaksimal mungkin, kita juga tidak berlaku dosa. Pada waktu akhir bulan ditutup, apapun hasilnya, bersyukur. Jangan bersungut-sungut, aduh Tuhan, aku sudah berdoa loh, aku sudah mungkin ditambahi lagi gaya-gayaan, aku sudah memberi persembahan. Aduh, kok sombong banget gitu loh. Memberi persembahan itu uang dari mana? Kalau Tuhan selentik kita, jewer kita, uang 2M masuk ranjang sakit, habis saudaraku. Jadi hati-hati, jangan sombong. Aku sudah memberi persembahan loh Tuhan. Hati-hati, jangan sombong. Gak ada apa-apanya saudaraku kita dibandingkan dengan Tuhan. Jadi bersyukur. Kalau bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tuh mana bosan, hati-hati. Bisa mati binasa dalam peristiwa Kibro Ta'awa. Mati binasa dalam peristiwa Tabera. Saya bisa baca itu di dalam kitab Keluaran, Bilangan. Binasa dalam peristiwa Tabera, api turun dari langit. Nah itu, bersyukur, puas dengan apa yang ada. Puaslah saudaraku, belajar puas. Dalam hal-hal soal omset, ya kita berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau apapun hasil yang terjadi, kita periksa diri, oh gak ada salah. Oke, kita bersyukur. Karena apa? Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Jadi gak ada ikatan. Aku harus pakai baju itu minimum itu 200.000. Kalau di bawah itu gatel semua. Waduh. Jangan, bersyukur. Masih bisa punya baju. Jangan iri, jangan ingin akan orang lain. Orang lain kok enak ya. Tinggal tinggal duduk diam sudah dapat uang banyak. Jangan iri, syukuri apa yang kita miliki, saudara. Dan apa yang belum kita miliki. Dan apa yang diambil dalam hidup kita. Ya, supaya kefasikan itu menjauh dari hidup kita, bebas dari kefasikan. Ucapan syukur itu menghancurkan kefasikan. Karena kita mengucap syukur, iblis menembak panah berapi, ayo bersyukur-syukur, ayo mengeluh. Enggak, aku mengucap syukur. Bebas, menang. Gak terikat dengan apapun. Kedua, berjalan menurut hawa nafsunya sendiri. Ini sudah diterangkan juga toh. Mereka berjalan menuruti hawa nafsunya sendiri. Memang manusia ini hawa nafsu adanya. Itu di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-39. Manusia berdosa itu terikat oleh hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Hukum dosa itu adalah hukum di mana manusia yang digoda itu pasti jatuh dalam dosa. Itu di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Jadi seperti halnya itu adalah hukum gaya gravitasi. Semua benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Lihat ya.
Ini manusia. Ini hukum dosa. Hukum dosa itu seperti ini. Selalu jatuh ke bawah, selalu jatuh dalam dosa. Digoda selalu jatuh dalam dosa. Hukum maut itu adalah hukum kelemahan, di mana manusia tidak mampu menaati hukum-hukum Allah, tidak mampu mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan bilang dilarang mencuri, karena mereka manusia berdosa, bukan manusia baru, manusia lama yang belum dibebaskan oleh darah Yesus. Mereka tidak bisa untuk melakukan itu. Pikiran harus suci, tidak bisa pikiran kotor, pornografi, terikat, percabulan, perzinahan. Nah itu hukum dosa, hukum maut. Itu ada di dalam diri manusia berdosa. Sehingga mereka selalu terikat dengan dosa. Digoda sedikit selalu berdosa. Roma 7 ayat yang ke-24. Ada orang yang bisa nahan berbuat dosa, nahan diri. Enggak, sabar. Tapi sabar ada batasnya. Nah, akhirnya muncul perbuatan dosa yang dahsyat. Itu manusia berdosa. Pada waktu percaya Tuhan Yesus, maka hukum dosa dan hukum maut ini dilepaskan. Sehingga manusia ini bisa memilih apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Mereka mendapat pengertian firman Tuhan, mereka bisa mentaatinya. Itu saudaraku, di dalam Tuhan kita bisa mentaati hukum firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidaklah berat. 1 Yohanes 5 ayat berapa? 3, 4 itu. Nah, walaupun demikian, manusia baru itu masih memakai tubuh daging sepanjang hidupnya. Maka ini saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah dilepaskan oleh hukum dosa dan hukum maut oleh anugerah Tuhan, tapi saya masih pakai tubuh daging ini. Tubuh daging ini condong terhadap dosa. Sudah saya jelaskan tadi, Mazmur 78 ayat yang ke-39, tubuh daging ini condong terhadap dosa. Sedangkan roh kita ini diperbarui, roh kita dihidupkan. Efesus 2 ayat 1. Sehingga apa yang terjadi? Manusia baru kita, roh kita yang hidup ini dikurung dalam tubuh daging ini. Nah, apa yang terjadi? Maka ada timbullah pertentangan antara keinginan daging dengan keinginan roh. 1 Petrus 2 ayat yang 11 kita baca. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku kasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, jiwa, soul itu dalam konteksnya ini itu adalah roh. Dalam pembagian manusia dikotomi itu manusia dibagi menjadi dua, yaitu manusia baru, tubuh jasmani itu dikotomi, dan tubuh rohani, manusia lahiria, manusia rohania, itu dikotomi. Itu konteksnya di situ. Jadi jiwa ini masuk ke roh manusia itu. Nah, jadi keinginan daging yang berjuang melawan yang bertentangan dengan keinginan roh. Oleh karena itu jangan kita memberi makan tubuh daging ini, saudara. Kalau tubuh daging diberi makan, dilasatkan mungkin dengan tontonan-tontonan, dengan bacaan-bacaan, mungkin cabul dengan perbuatan-perbuatan daging itu dilasatkan kuat toh. Roh kita lemah karena jarang dikasih makan. Dikasih makan apa? Firman Tuhan, persekutuan, doa, ibadah, pelayanan. Lemah, akhirnya tubuh daging menggencet roh kita. Akhirnya roh kita mati lagi. Kenapa? Karena terikat dosa lagi. Oleh karena itu jangan diberi makan tubuh daging ini. Dimatikan, disiksakan. Itu. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan manusia yang sudah merasakan penderitaan badani, maka dia sudah berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Kalau kita sudah lulus dari puncaknya itu, kita masuk dalam kerajaan sorga, kita sudah gak ada lagi dosa. Kita memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada dosa. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan ada pertentangan ini? Untuk mengolah kita,
untuk membuat kita bisa memilih yang benar menurut firman Tuhan, untuk membuat kita makin dikuatkan untuk membentuk manusia yang teruji di sorga. Adam dan Hawa itu tidak teruji di sorga sehingga dia jatuh pada waktu mendapat godaan iblis. Tapi nanti kita di sorga, kita nggak akan jatuh lagi, nggak akan berbuat dosa lagi karena kita sudah merasakan penderitaan badani berdasarkan 1 Petrus 4 ayat yang ke-1. Nah, bersikap keras terhadap kedagingan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, dikatakan dia menyiksakan, dalam bahasa Inggris keep under, bahasa Yunaninya hupopiazo, artinya itu dibuat susah atau dibuat tersiksa. Itu artinya seperti itu, saudaraku. Nah, sehingga tubuh daging ini mati, diperhamba. Hal ini dilakukan agar dosa tetap mati dalam dirinya, sehingga setelah dia mengabarkan Injil, dia dapat mahkota, bukan terbuang. Bukan berawal dalam roh, tapi berakhir dalam daging. Karena membiarkan dagingnya bertumbuh kembali. Galatia 3 ayat yang ketiga. Ada satu istilah, Roma 6 ayat yang ke-6, itu tubuh daging harus dinonaktifkan. Itu Roma 6 ayat yang ke-6. Saya sudah terangkan ini di video-video sebelumnya. Itu bahasa Yunaninya adalah katargeo. Saya bisa baca itu, dinonaktifkan, dibuat tidak berdaya. Ilustrasinya itu seperti tombol radio. Tombol radio yang kuno itu ada putarannya, saudaraku, ada putarannya, dan itu ada tombol. Kalau off itu bunyi kan, 0 itu di sini, kalau off itu di sini, ya, ini off di sini. Pada waktu volume diputar, klik, itu off. Nah, kita belum bisa meng-off-kan itu kedagingan karena kita masih ada dalam dunia. Kalau sudah di sorga, maka off, benar-benar klik. Tapi kita bisa mengenulkan sehingga dibuat tidak ada suaranya daging itu. Tapi kalau dibuat bersuara, makin keras, ya manusia berdosa lagi. Terikat dalam dosa lagi. Rohani kita mati lagi. Nah, ini saudaraku, dibuat kita harus nulkan itu sampai suatu saat klik nol. Klik off, masuk dalam pengangkatan, memakai tubuh kemuliaan. Ketiga, jadi hawa nafsu ini orang fasik. Kita harus matikan hawa nafsu ini. Siksakan tubuh daging ini. Beri makan tubuh rohani kita sehingga kuat, sehingga kita bisa melawan segala macam kedagingan. Ketiga, mulut yang mengucapkan kata-kata bualan yang besar. Sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa orang-orang fasik ini dengan kecongkakannya, itu Mazmur 10 ayat yang keempat itu mereka mengata-ngatai sembarangan seperti binatang yang tidak berakal, seperti gelombang laut yang ganas yang membuihkan malunya sendiri. Itu saudara bisa baca di video, dengarkan di video-video yang sebelumnya. Ada daftar bualan orang fasik di dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai 15. Saudara bisa baca sendiri, Mazmur 10 ayat 1 sampai 15. Bualan-bualan ini enggak akan berlangsung lama. Akhirnya mereka akan seperti sekam yang ditiup angin. Mazmur 1 ayat yang keempat. Ya kan? Seperti gelombang air juga yang ganas, tapi Tuhan bilang apa? Sampai masuk pantai, ombak pun berhenti. Kena batu karang, pecah. Itu saudaraku. Hati-hati dengan kecongkakan, dengan mulut-mulut dengan kata-kata bualan yang besar. Hati-hati. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat yang ke-37. Jadi ayo saudaraku belajar berkata sesungguhnya, berkata sejujur-jujurnya saudaraku. Karena jika tidak, kita termasuk orang fasik. Nah, itu Matius 5 ayat yang ke-37. D. Dengan mengangkat-angkat orang untuk mendapat keuntungan. Ini seperti Bileam yang orang-orang yang menjadi noda dalam persekutuan. Sifat iblis ada dalam diri orang fasik, di mana iblis selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Allah selalu mengasihi dan menyelamatkan. Beda ya. Jika kita dalam hidup ini hanya berbuat untuk mendapatkan keuntungan sendiri, maka kita adalah orang fasik. Anak-anak Allah hidup bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, egois, tidak.
Apalagi mengangkat-angkat orang. Itu seperti membentangkan jarak. Hati-hati dengan kata pujian. Kalau kita memuji-muji orang, itu hati-hati. Itu bisa menjatuhkan orang. Karena pujian itu merupakan jerat, saudaraku. Itu kata kitab Amsal. Hati-hati, saudaraku ya. Jangan memuji-muji orang. Kita puji itu secukupnya. Jangan berlebih-lebih. Itu seperti apa istilah dalam dunia ini? Menjilat. Nah, menjilat, saudaraku. Ini dia Amsal 29 ayat yang kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ya, ini pujian-pujian yang bernada menjilat, berbahasa menjilat, itu membentangkan jerat. Dan orang yang terpuji, yang dipuji, mereka jatuh. Kamu loh, uangmu banyak ya, cik so gini gitu loh. Kok kaya bener, kok bisa, hebat loh, kamu itu teladan saya loh, teladan. Wah, tuh terpompong, jatuh. Akhirnya apa? Saya lo butuh uang loh. Itu tuh intinya orang muji-muji. Kamu butuh berapa? Ya 2 juta aja. Ya sudah, ambil aja. Nah itu. Ya terima kasih ya, aduh disembah-sembah, kadang ini tangan cium-cium gitu. Itu menjilat, memuji. Orang yang memuji-muji itu membentangkan jerat. Jadi kita memuji itu sepantasnya. Kalau anak kita mungkin baik, kita puji. Ya, nak, kamu pinter, kamu baik, nilaimu bagus. Terus sebagai atasan, bawahan berkata baik, ya ngomong baik, prestasimu bagus, pertahankan. Bagus. Tapi jangan dijilat, jangan, wah kamu tuh cik baik. Kalau nada-nada seperti itu hati-hati. Itu membentangkan jerat. Ya. Nah, membentangkan jerat itu di Amsal 29 ayat yang ke-5. Nah, kita sebagai anak-anak Allah itu tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri, tapi harus mementingkan kepentingan orang lain. Efesus 2 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 33. Karena kita tahu saat kita bisa menjadi berkat buat orang lain, maka Allah akan memberkati hidup kita. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat yang ke-35 dalam terjemahan King James, dalam terjemahan lama atau dalam terjemahan baru juga mengatakan seperti itu. Nah, tetapi di sini bukan mancing tapi korban. Ada orang mancing, dikasih berkat, tapi kamu suatu saat aku akan minta pertanggungjawaban. Nah itu mancing, gak boleh. Kita sama Tuhan bukan mancing, tapi korban. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mau jadi berkat buat orang lain. Jangan, Tuhan, aku sudah ngasih orang itu 1 juta. Aku udah ngasih si B ini 500 ribu, 1,5 juta. Aku minta pertanggungjawaban ya. Katanya, multiply. Oh, berarti aku dapat 3 juta atau 30 juta. Jangan kita mancing. Nanti akhirnya kecewa. Ada banyak orang-orang kecewa. Kenapa? Karena mereka memberi itu karena mancing. Akhirnya tidak terjadi yang diharapkan, kecewa. Kita tidak harap balasan karena balasan kita dari Tuhan. Kita juga tidak mengingat-ingat pemberian kita karena segala sesuatu itu biar Tuhan sendiri yang mengingat kita. Kita memberi dengan tulus. Tujuan kita menjadi berkat adalah ingin menyenangkan hati Tuhan. Jika kita berbuat seperti ini, maka kita terbebas dari kefasikan. Karena kefasikan ini orang yang suka mengangkat-angkat orang untuk mendapatkan keuntungan. Kita bukan cara seperti itu, memuji-muji untuk mendapatkan keuntungan. Kita bukan orang yang egois, yang menghalalkan segala cara untuk mengayakan diri, untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi belajar memberi, belajar korban, belajar kita berbuat untuk orang lain, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita.
Ini saudaraku ya, ciri-ciri kefasikan di ayat yang ke-16. Video yang akan datang kita akan melihat tentang nubuatan Petrus. Itu di dalam ayat yang ke-17 juga 18. Nah, itu kita akan pelajari lagi saudaraku. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri orang fasik yang dirangkum oleh Yudas di dalam ayat yang ke-16. Suka bersungut-sungut, suka mengeluh, berjalan dengan hawa nafsu sendiri. Mulut mereka mengatakan kata-kata bualan yang besar, sombong. Juga mengangkat-angkat orang untuk mendapatkan keuntungan, egois, suka memuji untuk mendapatkan keuntungan, menjilat. Nah, ini orang fasik. Hati-hati ya. Kita periksa diri jangan sampai ada kefasikan ada dalam hidup kita. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.